Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamami, saya dari PGM 6A. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah kisah dari Nabi Yahya. Jalan-jalan lihat pinang tumbuh di tepi serabi. Jangan lakukan hal yang dilarang jika tidak ingin dibenci Nabi. Mengucap salam dengan bahagia, yang menjawab salam pasti tersenyum simpul untuk umat Islam dimanapun berada. Jangan lupa mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah cerita penyabar dan tegas dalam agama. Berita tegas dialami oleh Nabi Yahya, di mana yang dikenal orangnya tegas dalam agama dan penyayang. Di mana suatu ketika beliau mendengar sebuah raja yang akan menikahi keponakannya sendiri. Beliaulah yang terjun langsung untuk memberitahukan bahwa dalam agama Islam, menikahi orang yang masih ada ikatan darah hukumnya haram. Tapi di sini sang raja masih bersikeras dengan keputusannya itu sendiri. Nah, sahabatku sekalian, sahabatku semuanya yang berbahagia, siapakah raja dan keponakan itu? Bagaimanakah ceritanya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama-sama. Di sini ada 4 tokoh yang akan saya ceritakan. Yang pertama adalah Zakaria, ayah kandung dari Nabi Yahya. Tokoh di sini Zakaria adalah suara lembut. Yang kedua adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya di sini adalah tokohnya di sini adalah suara yang tegas. Dan yang ketiga adalah Raja Hidirus. Raja Hidirus di sini adalah sosok yang keras, dan yang keempat adalah keponakan dari Raja Hidirus yang bernama Herodia. Di sini sosoknya juga tegas ya. Nama Yahya merupakan nama khusus yang diberikan secara langsung oleh Allah, yang dikatakan sebagaimana yang khusus dari Allah, karena sebelum ada satupun nama Yahya. Di masa kecilnya, Nabi Yahya dipenuhi dengan kegiatan belajar dan belajar yang bermanfaat dan tidak sia-sia. Ia sangat tekun dan gigih dalam mendalami ilmu agama yang bermanfaat, tumbuh menjadi sosok anak yang berakhlak mulia. Ia juga sangat cerdas dan penyayang. Orang-orang mengenal Nabi Yahya sebagai sosok yang sangat penuh kasih sayang dan berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini terus dilakukan sampai ia tumbuh dewasa dan menjadi sosok tauladan bagi umatnya. Nabi Zakaria merupakan ayah kandung dari Nabi Yahya, yang juga diberikan tugas untuk berdakwah di tengah-tengah Bani Israel yang menentangnya. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang hingga usia tua belum memiliki anak. Ia pun merasa sangat sedih karena Nabi Zakaria merasa sangat sedih karena di usia pernikahannya yang hampir 90 tahun belum memiliki keturunan. Maka tapi hal itu, ia berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Dan Nabi Zakaria percaya bahwa kalau Allah sudah mengkehendaki, tidak ada yang mustahil baginya. Kemudian, ia percaya bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Nabi Zakaria pun merasa bahwa hal itu tidaklah mungkin, karena istrinya telah dalam kondisi mandul dan usia Zakaria sudah tua. Akan tetapi, pada suatu ketika akhirnya Nabi Zakaria pun dikaruniakan keturunan yang bernama Nabi Yahya, dan menjadi sosok yang ramah, tegas, dan penuh kasih sayang terhadap kedua orang tua. Pada suatu ketika, Nabi Yahya mendengar bahwa ada seorang raja yang akan menikahi keponakannya sendiri. Nabi Yahya akhirnya mengeluarkan fatwa. Wahai sang raja, jika kamu menikahi keponakan kamu atau memiliki Wahai sang raja, jika kamu menikahi keponakanmu sendiri, itu hukumnya haram. Karena dalam ajaran yang saya ketahui, menikahi keponakannya itu sendiri hukumnya haram. Tapi di sini Nabi Yahya dari sang raja pun tidak mau menegakkannya.
Pada suatu ketika Herodia mendengar apa yang telah Nabi Yahya ucapkan kepada sang raja. Herodia di sini merasa apa yang selama ini ambisi yang menjadi ratu akan hilang dan akan musnah. Herodia merasa marah kepada Nabi Yahya. Ia merasa Yahya sudah benar-benar menghilangi cita-citanya selama ini. Ia merasa namanya telah tercoreng dan ia menjadi sorotan oleh orang banyak. Belum lagi ia mengkhawatirkan jika sang raja berubah pikiran dan pengaruh sehingga membatalkan pernikahannya. Akhirnya Herodia menyampaikan keinginannya kepada sang raja. Wahai sang raja, jika kau mau mencintai saya dan benar-benar mencintai saya dan tulus kepada saya mempunyai satu permintaan kepadamu. Jika kamu tulus dan sungguh-sungguh, saya mempunyai satu permintaan, bunuh Nabi Yahya, penggal kepalanya ke depan saya. Tanpa berpikir panjang, sang raja pun langsung mengiyakan apa kata dari sang Herodia. Karena sang raja pun sangat tergila-gila kepada Herodia. Kemudian pun ia mengirim sejumlah pasukan untuk membunuh Yahya. Akhirnya Nabi Yahya terbunuh dan dipenggal kepalanya. Mayat Nabi Yahya disembayangkan di Masjid Umayyah Syria. Kematiannya membuat banyak orang merasa kehilangan. Padahal Nabi Yahya adalah sosok yang sangat baik, lembut, dan bijaksana. Saat ini makamnya dikenal dengan nama Masjid Agung Damaskus. Ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya mengajarkan kepada manusia untuk menantang kebatilan yang menegakkan kebenaran meskipun itu pahit. Dan semua adalah kekuasaan Allah, di mana Dia bisa melakukan apapun yang dikehendaki, sekalipun itu adalah suatu yang terbilang mustahil. Ikan masuk ke benang, dari sungai ke danau. Orang yang sabar selalu tenang, hidupnya mudah penuh kebahagiaan. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.